Hari ini kita harus bicara jujur. Ekonomi Indonesia di tahun 2026 ini sedang berada di persimpangan jalan yang sangat aneh. Di satu sisi, pemerintah sedang mengincar harta karun dari lonjakan harga komoditas melalui windfall tax. Di sisi lain, sebuah ancaman kesehatan lama yang muncul kembali, hantavirus, mulai membayangi produktivitas kita. Dan bagi kalian, para investor saham, besok adalah hari penentuan. Rebalancing MSCI yang ditunggu-tunggu bisa jadi berkah atau justru jadi bencana jika gagal terjadi. Mari kita bedah datanya satu persatu agar kalian siap menghadapi minggu depan. Pemerintah melalui Bappenas baru saja merancang aturan main baru, windfall profit tax untuk nikel dan bea keluar untuk batu bara yang direncanakan berlaku efektif pada 2027. Sederhananya, ini adalah pajak durian runtuh ketika perusahaan mendapat untung sangat besar saat harga dunia melonjak. Berikut adalah ringkasan pro dan kontra kebijakan ini. Sisi positif, optimisme pemerintah. 1. Peningkatan pendapatan negara. Potensi pajak ini sangat besar untuk membiayai proyek strategis nasional dan menambal defisit anggaran. 2. Keadilan sosial, mengambil sebagian keuntungan berlebih dari korporasi untuk didistribusikan kembali ke masyarakat. 3. Stabilisasi harga domestik. Bea keluar batubara diharapkan mampu menjaga pasokan dalam negeri (DMO) agar tetap aman. Sisi negatif, kekhawatiran industri. 1. Daya saing. Investasi. Investor nikel mungkin akan melirik negara lain jika beban pajak di Indonesia dianggap terlalu mencekik. 2. Ketidakpastian jangka panjang. Perubahan aturan yang mendadak seringkali membuat perencanaan bisnis perusahaan tambang menjadi kacau. 3. Risiko harga turun. Bagaimana jika saat pajak ini berlaku di 2027, harga komoditas justru sedang jatuh, perusahaan bisa terpukul 2 kali. Nah, sekarang pindah ke berita kesehatan. Ada virus namanya hantavirus. Virus ini bukan dari orang sakit, tapi dari tikus, lewat kencing atau kotorannya yang kering terus terbang di udara. Data terbaru Mei 2026, lagi banyak kasus di beberapa kota di mancanegara, lagi banyak laporan orang sakit karena virus ini. Bahaya banget. Virus ini bikin paru-paru kita susah napas. Katanya dari 10 orang yang masuk rumah sakit karena ini, kira-kira 4 orang bisa nggak selamat. Serem kan? Tips. Jadi buat teman-teman, jangan main di tempat kotor ya. Kalau ada tikus di rumah, langsung minta tolong mama papa buat dibersihin biar kita nggak kena virus ini. Sekarang, mari bicara tentang uang panas di pasar modal. Besok, MSCI akan mengumumkan rebalancing portofolionya. Banyak investor berharap saham-saham besar Indonesia masuk atau naik bobotnya. Bos OJK sudah memberikan peringatan, short term pain, long term gain. Namun, apa yang terjadi jika MSCI tidak jadi melakukan rebalancing di bulan Mei ini? Jika rebalancing gagal atau batal, sisi negatif. Yang pertama, capital outflow. Dana asing yang sudah curi start masuk ke saham-saham calon penghuni MSCI akan keluar secara masif, panic selling. Kedua, sentimen negatif. Pasar akan melihat Indonesia kurang menarik secara likuiditas global dibandingkan negara emerging market lain. Ketiga, tekanan kurs. Penjualan saham oleh asing akan menekan nilai tukar rupiah. Jika rebalancing tetap terjadi, sisi positif. Yang pertama, inflow dana asing. Passive fund global secara otomatis akan membeli saham Indonesia, mendorong IHSG ke level lebih tinggi. Kedua, validasi pasar, menunjukkan bahwa pasar saham RI tetap solid dan kredibel di mata investor institusi dunia. Ketiga, likuiditas meningkat, transaksi harian bursa akan jauh lebih bergairah. Kesimpulannya, kita sedang menghadapi badai sempurna. Pemerintah butuh uang dari pajak tambang, tapi industri terancam oleh virus kesehatan dan ketidakpastian kebijakan. Di sisi lain, nasib IHSGE dalam jangka pendek sangat bergantung pada satu pengumuman dari MSCI besok. Saran strategi untuk investor, tetap waspada pada saham komoditas terkait rencana pajak 2027. Perhatikan pengumuman MSCI besok pagi. Jika terjadi short term pain, penurunan tajam, itu mungkin peluang beli jika fundamental perusahaan masih bagus. Untuk umum, jaga kebersihan lingkungan dari hama tikus untuk menghindari risiko hantavirus yang nyata. Apa pendapat kalian? Apakah windfall tax adalah langkah tepat atau justru akan membunuh industri nikel kita? Tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update ekonomi paling tajam tahun 2026 ini.